Avatarku adalah semua tetua di sekteku. Bab 101 Pendirian Yayasan. Pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte. Seorang lelaki tua berambut putih yang cemas bergegas masuk ke aula besar berhiaskan perak dan ukiran pedang, tetapi membeku begitu memasuki ruangan. Di tengah aula itu bukan hanya pemimpin sektenya, seorang wanita cantik berambut perak, tetapi juga di sampingnya, seorang pria parubaya tampan berambut hitam. Keduanya memiliki ekspresi yang sama sekali acuh tak acuh, yang cukup aneh mengingat mereka sedang bersama. Menelan ludah dengan susah payah, Tetua Agung Sekte Pedang Bambu bingung harus berbuat apa selanjutnya. Dia masuk sambil berteriak karena tidak merasakan kehadiran siapapun selain pemimpin sekte di aula, tetapi benar-benar lupa bahwa sekarang ada orang-orang di sekte yang mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, sesuatu yang membuatnya tak berdaya dan ragu-ragu, mempertanyakan apakah dia telah membuat pilihan yang tepat dengan mengizinkan mereka tinggal. Tianzu mengalihkan pandangannya dari Jian Huiyin dan menoleh ke Tetua Agung yang baru saja masuk. Anda datang untuk membicarakan 16 kota itu, bukan? Jika demikian, tidak perlu berspekulasi, itu kami. Tianzu bertanya dengan tenang dan mengakui, membuat pupil mata lelaki tua itu membesar. Jian Huiyin tetap tenang, meskipun dia tidak mengerti, dan menatap tetua yang tampak bingung itu, menunggu jawaban. Itu, pemimpin sekte. Laporan datang dari 16 kota besar. Saat ini, 3 kota terdekat telah mengirimkan permintaan bantuan, dan kami menduga mungkin ada lebih banyak lagi dari kota-kota lain, tetapi jaraknya telah menunda pengiriman pesan, kata tetua itu dengan canggung, tetapi perkataannya terinterupted. Berita apa? Jian Huiyin memotong, ingin dia langsung ke intinya. Mereka diserang dan dikuasai oleh kultivator pendirian fondasi yang tidak dikenal. Tidak banyak korban jiwa, dan pengambil alihan itu hampir berlangsung damai, tetapi setelah kekalahan, kultivator yang tidak dikenal ini menahan anggota inti dari kekuatan lokal, dan kemudian semacam penyelidikan dimulai, diikuti tak lama kemudian oleh eksekusi langsung terhadap individu-individu tertentu dari keluarga-keluarga tersebut, dengan alasan yang tidak dijelaskan kepada kami karena urgensi utusan tersebut, yang datang sebelum dia dapat mengetahuinya. Tetua itu melaporkan, tak dapat menahan diri untuk melirik Tianzu. Jian Huiyin juga mengalihkan pandangannya kepada pemimpin sekte yang telah ia ikuti selama kurang lebih 20 hari terakhir. Sampai saat ini, tidak ada hal aneh yang terjadi, dan mereka tetap tenang, tidak banyak bergaul dengan sekte pedang bambu, yang sedikit menenangkannya. Namun, berita mendadak ini membuatnya sangat serius. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Tianzu, mencoba memahami niatnya. Dan dia membalas tatapannya tanpa rasa takut. Seperti yang kukatakan, itu kami. Sekteku memang telah menguasai ke-16 kota tingkat 2 di wilayah ini, atau kota-kota besar, seperti yang kau sebut. Ada hal-hal tertentu yang dicari sekteku, yang tidak pantas untuk diungkapkan, dan mungkin berada di antara berbagai kekuatan. Tianzu berkata dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya, tatapannya tetap acuh tak acuh dan dalam seperti biasanya. Aotian hanya mengatakan ini untuk menghindari agar motifnya tidak terlalu kentara. Adapun 16 kota besar itu, mereka disebut demikian karena kekuatan dan urat spiritual mereka, yang mencapai energi tingkat kedua, bukan karena ukuran sebenarnya. Bahkan, ada kota-kota fana yang berkali-kali lebih besar daripada klan dan sekte ini, yang dibatasi oleh ukuran urat spiritual mereka. Mendengar ucapan Tianzu, pemimpin sekte pedang bambu itu mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, tetapi hatinya jauh dari tenang. Ada sesuatu yang mereka cari. Apa itu? Apakah mereka juga datang ke sekteku untuk mencari itu? Tapi satu-satunya yang mereka inginkan hanyalah teknik, mantra, dan warisan. Mungkinkah ada rahasia di antara mereka? Mereka mungkin hanya menginginkan tekniknya saja, tetapi mereka sudah memiliki mantra yang jauh lebih ampuh. Mengapa mereka mencari sesuatu yang serendah warisan tingkat pemurnian yang mereka beli dari kita? Banyak pertanyaan terlintas di benak Jian Huiyin, mencari jawaban yang paling mungkin, tetapi dia memiliki terlalu sedikit informasi untuk memahami motivasi sebenarnya dari sekte Dao tak terbatas. Namun ada satu hal yang hampir pasti baginya, ia 80% yakin bahwa mereka mengincar lempengan giok dari berbagai kekuatan. Dan eksekusinya, tanyanya, tatapannya tenang. Dia sebenarnya tidak peduli dengan kematian orang-orang di luar sektenya, dia hanya tidak menginginkan kekacauan di wilayah yang berada di bawah administrasinya. Lebih dari itu, dia mencari petunjuk tentang apa sebenarnya tujuan sekte Dao tak terbatas.
Eksekusi, itu hanya karena kami punya waktu. Meskipun sekte kami belum mengambilnya, para tetua sekte saya menghabiskan waktu mereka untuk memburu dan membersihkan sampah dunia ini, kata Tianzu dengan suara dingin. Dan memang benar, para tetua saat ini sedang menjaga warisan yang telah mereka kumpulkan dan menunggu sekte tersebut untuk mengambilnya kembali. Mereka tidak akan berlatih di wilayah musuh di mana mereka bisa diganggu. Jadi, Aotian menghabiskan waktunya menyelidiki para pemerkosa, mereka yang membunuh untuk kesenangan, dan sejenisnya, menyingkirkan sebagian dari kekotoran dunia. Karena tidak semua avatarnya memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan seperti Lai Zeng, dia harus menyelidiki dengan cara kuno, tetapi beberapa hal yang dia temukan sangat menyedihkan sehingga bahkan dia pun tidak bisa mengabaikannya. Sekadar menanyai seseorang dan mendapatkan kebenaran adalah satu hal, tetapi melihat kekejaman itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Ada banyak kejahatan di dunia itu, sama seperti di dunia masa lalunya, tetapi di sini kejahatan itu lebih terlihat, kurang tersembunyi, dan kurang ditakuti ketika terungkap, yang membuat semuanya menjadi lebih buruk. Aotian tahu bahwa membunuh orang-orang jahat yang ia temukan tidak akan mengubah dunia, tetapi mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang yang tidak pantas mengalami nasib seperti para korban yang telah ia lihat. Dan orang-orang yang bersalah yang buktinya ia temukan tidak mati setenang orang-orang jahat yang sebelumnya hanya ia interogasi. Bagaimanapun, dia punya waktu, dan melihat serta melawan kejahatan membantu melunakkan pola pikirnya, membuatnya merasa bahwa dia tidak berada di dunia itu hanya untuk bertahan hidup dan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga bahwa dia dapat membuat sedikit perbedaan dengan mencoba mencegah beberapa tragedi terjadi. Dia memiliki kekuatan untuk menghentikannya, dan waktu luang yang banyak. Jadi dia merasa akan menjadi suatu kesalahan jika tidak melakukan sesuatu. Jian Huiyin menatap Tianzu dengan heran. Sudah umum bagi beberapa kultivator yang saleh, ketika bertemu dengan kejahatan, untuk berjuang melenyapkannya. Tetapi sangat jarang, atau setidaknya dia belum pernah mendengar, sebuah sekte yang kepemimpinannya menghabiskan waktu mereka secara aktif mencari keadilan tanpa motivasi pribadi apapun. Dia sendiri memang seperti itu, jika ketidakadilan muncul di depan matanya, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Tetapi dia tidak akan pernah memasuki kota dan mulai menyelidiki, mencari kejahatan yang tersembunyi di balik permukaan. Dan dia terutama tidak akan membiarkan sektenya dan para tetua melakukan hal seperti itu. Tentu saja, itu dengan asumsi mereka mengatakan yang sebenarnya, dan dia tetap tidak mempercayai mereka. Nanti aku akan mengirim orang untuk menyelidiki. Jika terbukti benar, aku akan lebih memahami beberapa sifat dan motivasi mereka. Jika salah, aku harus membuat lebih banyak rencana untuk memastikan sekteku tidak terpengaruh. Jian Huiyin memutuskan dalam hati. Sekte Dao tak terbatas tidak memperlakukannya dengan buruk dan sudah memberikan subsidi batu elemen kepadanya sebagai seorang tetua sekte, tetapi itu bukanlah alasan yang cukup baginya untuk lengah. Ada hal lain yang membuatnya khawatir. Ke-16 kota besar itu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, dan bahkan sektenya, tanpa kehadirannya, tidak akan mampu menghadapi mereka semua jika bersatu. Tentu saja, dengan kehadirannya, kota-kota itu tidak akan pernah berani memberontak, bahkan jika mereka menginginkannya. Ia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Namun jika dibandingkan dengan sekte Dao tak terbatas, perbedaannya sangat mencolok. Bahkan tanpa pemimpinnya, sekte itu dapat dengan mudah menaklukkan semua kota dan masih punya waktu untuk memburu kejahatan. Dia juga ingat bahwa masih ada 12 tetua yang kuat di sekte mereka yang memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengalahkan sektenya sendiri, dan yang bahkan belum ikut serta dalam penaklukan 16 kota besar, mengungkapkan sekilas teror yang tersembunyi di dalam sekte misterius yang muncul entah dari mana itu. Dan tak seorang pun bisa mengatakan dengan pasti bahwa itulah seluruh kekuatan mereka. Paling tidak, dia tidak percaya bahwa, dengan sumber daya yang mereka miliki, itulah seluruh kekuatan yang mereka punya. Kehati-hatiannya telah meningkat ke tingkat yang baru setelah mengetahui informasi terbaru. Pada saat yang sama, saat matahari masih jauh, Aotian membuka matanya dan melihat panelnya. Pembawa acara, Long Aotian. Kultivasi, kesempurnaan pemurnian Qi. Fisik, Fana. Kualifikasi, akar spiritual 5 elemen tingkat rendah kualifikasi rendah. Wuji Daozong, artinya, sekte Dao tak terbatas. Peringkat, 7 inti emas. 9 hari telah berlalu sejak dia dan Rihai bertemu Bao Wuji, dan mereka tinggal di Gua Harimau Merah.
Jika ditambah dengan 13 hari yang dibutuhkan leluhur Bao untuk sampai kepada mereka, totalnya menjadi 22 hari sejak serangan Sekte Dao tak terbatas terhadap 16 kota dan Sekte Pedang Bambu. Aotian bisa saja mempercepat kemajuannya, dan mungkin dalam 5 hari dia akan mencapai tahap pendirian fondasi. Tapi dia tidak melakukannya. Di setiap level, didukung oleh teknik sintesisnya, pikiran tingkat tinggi, dan sumber daya, dia mendorong setiap ranah kecil hingga batas absolutnya. Pada saat itu, dantiannya tampak seperti bola kristal yang indah dan tidak nyata. Bentuknya besar dan bulat sempurna, tanpa cacat sedikit pun, bahkan bagi indera tajam Bao Huji. Dengan Bao Huji berada di sisinya secara fisik, ia dapat menganalisis tubuhnya secara langsung menggunakan indera spiritualnya, memperbaiki setiap ketidaksempurnaan kecil selama proses kultivasi. Saat ini, dantiannya telah mencapai puncak kemampuan persepsinya. Mungkin kultivator di alam yang lebih tinggi dapat mendeteksi kekurangan yang hampir tak terlihat, tetapi Aotian percaya bahwa kekurangan tersebut tidak akan memengaruhi kekuatannya secara signifikan, bahkan jika memang ada. Dia tidak pernah mengejar kesempurnaan teoretis secara membabi buta, tetapi selalu bertujuan untuk sedekat mungkin sebelum melangkah lebih jauh. Dan sekarang, dia sudah siap. Saatnya untuk menerobos ke tahap pendirian fondasi, kali ini sungguh-sungguh, dengan tubuh utamanya. Setelah mengamati dantiannya, yang tidak nyata dan hanya terlihat melalui energi spiritual, Aotian mempertimbangkan hal-hal terakhir sebelum mengambil langkah penting ini. Para kultivator biasa menggunakan pil terobosan untuk menjalani proses ini, karena mereka mungkin tidak mampu melakukannya sendiri tanpa menjadi lumpuh. Menurut apa yang dikatakan Rihai, hanya para jenius dengan teknik yang baik yang berani menempuh jalan ini tanpa bantuan pil, yang menciptakan fondasi yang lebih kuat. Tetapi dengan kualitas pil saya, pil ini dapat membantu seorang kultivator mencapai terobosan tanpa hambatan dan bahkan meningkatkan kualitas terobosan tersebut. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Pil saya luar biasa, dan saya bisa menyuruh murid-murid sekte saya menggunakannya untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tapi untuk saya, tidak. Dengan pikiran dan pengalaman terobosan saya, menambahkan pil akan menjadi satu lagi variabel yang tidak terkendali dalam proses tersebut. Itu akan mengurangi otonomi saya dan bahkan dapat memperburuk hasilnya dibandingkan dengan apa yang dapat saya capai sendiri. Setelah memutuskan untuk tidak menggunakan pil, dia menghentikan keraguannya dan memulai proses terobosan, menyalurkan semua pikiran yang tersedia ke dalam tubuhnya. Kali ini, ia memiliki lebih banyak batu unsur dan spiritual di sekitarnya daripada sebelumnya. Dengan terhubung kepada mereka dan menyerap energi mereka, tidak butuh waktu lama bagi akar spiritualnya untuk dibanjiri berbagai jenis energi murni yang kuat. Terus-menerus diberi nutrisi oleh energi unsur yang intens, akarnya tampak melampaui ambang batas yang tak terlihat, segera menguat, menebal, menjadi lebih kompleks, dan energi spiritual yang dapat dipadatkannya mencapai tingkat yang baru. Energi yang terkondensasi itu berubah, bukan lagi energi lemah dan ilusi seperti sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih kuat, lebih berat, lebih murni, lebih nyata, hampir hidup. Energi dahsyat itu menerjang dantiannya seperti tsunami yang ganas, tak terkendali. Dantian normal bisa pecah akibat energi seperti itu yang jauh melebihi kapasitas yang biasa mereka tampung. Inilah mengapa terobosan sangat berbahaya. Prosesnya dimulai dengan akar yang melampaui batas, memadatkan energi yang jauh lebih kuat. Tetapi dantian biasanya terlalu rapuh untuk menangani dampak yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, digunakanlah pil terobosan. Pil ini melindungi dantian dari kekuatan energi, membimbingnya dengan lebih lembut dan memungkinkan evolusi yang lebih aman, sekaligus menyembuhkan dantian yang rusak. Berkat efek penyembuhan pil tersebut, mereka yang meminumnya juga memiliki keuntungan bahwa meskipun gagal, mereka jarang menjadi lumpuh, biasanya hanya mengalami kemunduran dalam kultivasi. Namun Aotian bukanlah sosok biasa. Energi dahsyat itu menghantam dantiannya secara langsung, dan dantiannya hampir tidak bergetar menerimanya sepenuhnya. Di bawah kendali tepatnya, dantian itu dihantam oleh energi dengan akurat, seolah-olah ditempa perlahan. Kemudian, dengan mengarahkan energi yang telah meresap ke dalam dantiannya melalui pola yang rumit, ia mengarahkannya untuk mengenai setiap sudut dengan presisi layaknya operasi, menyembuhkan dan memperkuat dantian yang terus-menerus babak belur. Perlahan, dantian itu tumbuh, menjadi kurang halus seiring ia dipelihara, ditempa, dan diubah oleh energi yang dahsyat itu. Menurut pandangan Aotian,
dantiannya tampaknya mulai meletakkan dasar untuk menjadi sesuatu yang nyata. Dengan ledakan energi terakhir, tubuh Aotian bergetar hebat. Aura yang sangat kuat, dibandingkan dengan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya, menyembur dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya sebelum kemudian menghilang. Pendirian yayasan. Dia telah berhasil. Dengan gelombang energi itu, penghuni gua lainnya, kecuali Bao Wuji, juga membuka mata mereka, menatap ke arahnya dengan terkejut. Hanya dalam 9 hari, dia telah naik dari tingkat ke-7 pemurnian Qi ke tingkat pertama pembentukan fondasi, membuat mereka sangat terguncang. Dan terobosan itu membawa makna khusus lainnya. Saatnya menuju Sekte Dao tak terbatas. Berada tepat di tikungan 102 keberangkatan, merasakan perubahan yang terjadi setelah terobosannya, Aotian takjub. Dantiannya, yang kini jauh lebih padat dan tidak terlalu halus, mampu menyimpan energi vitalnya dengan jauh lebih efektif. Energi vitalnya juga mengalami peningkatan kualitas seiring dengan terobosan tersebut, yang didukung oleh peningkatan energi di dalam dantiannya. Jika sebelumnya aku hanya bisa hidup lebih dari 100 tahun, sekarang sekitar 200 hingga 250 tahun seharusnya tidak menjadi masalah, mungkin bahkan lebih lama lagi karena kesempurnaan dantianku. Aotian merenung sambil tersenyum. Dia sangat senang dengan terobosan yang diraihnya, dan kemajuan ini tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga kekuatan seluruh sekte. Sebagai contoh, pada saat itu, beberapa matahari jauh dari tubuh utamanya, avatar-avatarnya yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Sekte Pedang Bambu, beberapa di kota, yang lain di tambang, juga telah maju. Saat ini, Sekte Dao tak terbatas terdiri dari 1 pemimpin Sekte Jiwa yang baru lahir, 21 tetua inti emas Jian Huiyin termasuk di sini. 50 pendirian fondasi tetua luar bagian ini tidak berubah. Dan, tentu saja, masih ada 1 avatar terakhir. Nama, Bao Wuji, artinya, harta karun tanpa batas. Posisi, leluhur sekte, paviliun harta karun. Kultivasi, pembentukan jiwa tingkat 1-3 alam utama di atas inang. Keterampilan posisi, pertukaran setara. Keahlian afiliasi, ruang penyimpanan. Bonus posisi, radar harta karun 4 kali sehari. Jadi, alam setelah jiwa yang baru lahir adalah pembentukan jiwa. Aku tidak bisa bilang aku asing atau terkejut. Ini sangat mirip dengan apa yang biasa kubaca, setidaknya dalam hal alam kultivasi. Jika aku ingat dengan benar, yang berikutnya seharusnya pemurnian kekosongan, itu urutan yang paling standar, meskipun beberapa langsung melompati dari pembentukan jiwa ke keabadian atau alam aneh lainnya, tapi aku ragu itu akan terjadi di sini. Petik 1. Aotian berpikir sejenak sebelum mengesampingkan pikiran itu, kegembiraannya mulai menguasai dirinya. Sial, kurasa ini sudah menjadi wilayah yang sangat kokoh, bahkan untuk benua-benua bagian dalam. Perjalanan pulang akan jauh lebih aman dan cepat sekarang. Namun seiring meningkatnya antusiasmenya, avatar-avatarnya mulai menganalisis situasi mereka sendiri dan menjajaki dunia baru mereka. Dan tak lama kemudian, Aotian mengkonfirmasi sesuatu yang sedikit merusak suasana hatinya. Hah, sepertinya aku tidak salah waktu itu. Fondasi avatar-avatarku juga berdasarkan milikku. Pikirnya, kecewa saat teorinya terkonfirmasi. Apa yang baru saja dikonfirmasi Aotian adalah sesuatu yang telah dia curigai sejak dia memanggil para tetua luarnya. Ketika ia memasuki tahap pemurnian Qi dengan tubuh utamanya dan mulai berkultivasi, ia menyadari bahwa dibandingkan dengan Lai Zeng dan Bao Hui, saat mereka masih dalam tahap pemurnian Qi, dantiannya sendiri jauh lebih murni dan kuat. Pada saat itu, ia berasumsi bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh kurangnya akar spiritualnya saat itu, yang mungkin berdampak negatif pada avatar sebelum kemajuannya. Kemudian, dia membandingkan dantian mereka pada tingkat pembentukan fondasi dan menyadari bahwa dantian mereka tidak jauh berbeda dari dantian Tian Su pada tahap yang sama. Namun ketika dia memanggil tetua luar yang tingkat kultivasinya setara dengannya, dia melihat dantian mereka persis sama murninya dengan miliknya, identik. Dari situ, ia mulai curiga. Dan sekarang setelah ia mencapai tahap pembentukan fondasi dengan dasar yang sangat kokoh, ia merasa dantian para tetua luarnya, yang kini telah kembali ke level yang sama dengannya, telah sedikit meningkat, fondasi mereka kini setara dengan kualitas fondasinya. Sebelumnya, kemampuan mereka sedikit lebih lemah, karena ketika ia maju bersama mereka, Bao Wuji belum memeriksa setiap bagian untuk mencari kekurangan. Avatar-avatar lainnya kemungkinan juga menerima sedikit peningkatan pada fondasi mereka,
tetapi Aotian tidak bisa memastikannya. Lagi pula, mereka mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan sejak terobosannya, dan dia tidak bisa memastikan mana yang berasal dari fondasi yang sedikit lebih baik dan mana yang semata-mata disebabkan oleh peningkatan ranah. Namun dengan semua fakta ini, Aotian yakin akan satu hal, sama seperti akar spiritual, fondasi avatar-avatarnya juga mencerminkan dirinya sendiri. Dan karena dia belum mencapai alam kultivasi terkuat di antara mereka, kemungkinan besar mereka memiliki fondasi terburuk yang mungkin. Sial, ini menyebalkan. Itulah sebabnya aku harus berusaha lebih keras untuk menghadapi Jian Huiyin, padahal Tianzu memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi dan seharusnya bisa mengalahkannya tanpa banyak kesulitan, bahkan menahan diri untuk menghindari melukainya. Jadi masalah sebenarnya mungkin adalah fondasi mereka benar-benar berbeda, inti emasnya mungkin berkualitas sangat baik, sementara inti emas Tianzu sangat buruk. Aotian berpikir, tak berdaya dan sedikit kesal. Hah, kurasa aku bisa berhenti membodohi diriku sendiri sekarang. Dia menghela napas dalam hati, penuh kepahitan. Kecurigaannya terhadap fakta ini semakin meningkat sejak ia memperoleh teknik tingkat inti. Dari informasi yang ada di sana dan dari analisis inti Tianzu, semuanya menunjukkan bahwa inti miliknya memiliki kualitas yang sangat buruk. Singkatnya, aku memiliki kekuatan setara formasi jiwa, tetapi aku tidak memiliki teknik, mantra, dan warisan untuk alam itu. Lebih buruk lagi, fondasinya sangat buruk. Aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan kultivator jiwa Naschen manapun, tetapi melawan musuh dengan level yang sama, dia hanya akan babak belur sampai harus mencari giginya di lantai. Bibir Aotian berkedut saat ia memikirkan semua ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aotian, lupakan dulu rencana mengunjungi benua-benua bagian dalam. Kau tidak ingin kehilangan avatar yang kuat dan mempermalukan sektemu dengan dipermalukan, kan? Dia menegur dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam, tatapannya berubah menjadi tegas. Tujuan baru, jangan sampai kalah. Aku tidak akan meninggalkan keempat gurun ini sampai aku menggunakan semua sumber dayanya dan mencapai batas maksimal yang bisa kucapai di sini, yang seharusnya hanya puncak dari Golden Core. Dengan alam itu dan avatar-avatarku, jika aku berhati-hati, memasuki benua-benua bagian dalam seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mengambil keputusan itu, dia memejamkan mata sekali lagi dan fokus pada menstabilkan kultivasinya. Keesokan harinya tiba, dan Aotian telah sepenuhnya menstabilkan fondasinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan berhari-hari terisolasi dengan tubuh utamanya, tetapi itu tidak mengganggunya, dia pernah menghabiskan waktu yang lebih lama lagi bersama para tetua luarnya di masa lalu. Setelah meninggalkan gua pribadinya untuk pertama kalinya dalam 10 hari, dia berjalan menuju pusat gua utama, tempat semua orang berkumpul. Di tengah gua, meskipun ada banyak orang, tidak terdengar percakapan. Harimau dan Rihai berdiri dengan hormat di samping Bao Wuji, dalam keheningan total. Namun, jelas terlihat bahwa harimau itu diam-diam melirik lelaki tua itu dengan nada kesal. Selama beberapa hari terakhir, gua indahnya yang bercahaya dengan lantai kristal telah berubah menjadi gua gelap dengan lantai tanah. Bahkan tempat tidurnya, sebuah gunung kecil dari batu spiritual tingkat menengah, telah diambil begitu saja oleh lelaki tua itu. Dia bahkan berani mengatakan, benda-benda yang berserakan ini bisa membuat seseorang tersandung, lebih baik jika saya singkirkan saja. Dan dia mengatakan ini sambil menyingkirkan batu-batu tempat harimau itu berbaring. Itu hampir membuat harimau itu mengamuk. Dia hanya menahan diri karena mereka akan segera pergi dan barang-barang itu tidak akan berguna lagi baginya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa takut akan kekuatan orang tua itu, dia bersumpah. Sambil tersenyum dan mengabaikan keduanya, Aotian langsung menghampiri Rihai dan menggenggam tangannya, yang masih tampak tercengang oleh kecepatan terobosannya. Sejujurnya, dia cukup khawatir. Bukan hanya fakta bahwa dia telah naik ke begitu banyak alam hanya dalam 10 hari yang mengejutkannya, tetapi juga bahwa agar hal seperti itu mungkin terjadi, dia harus mengabaikan stabilisasi dan penyempurnaan di setiap tahap, yang akan sangat membahayakan fondasinya. Dan bagian terburuknya, Aotian memiliki akar spiritual 5 elemen tingkat rendah, yang terburuk dari semuanya, tidak termasuk akar yang tersebar, yang hanya memperburuk situasi. Merasakan kekhawatirannya, Aotian tersenyum dan mencium puncak kepalanya. Kau tak perlu khawatir, kultivasiku tidak goyah seperti yang kau kira. Jelajahi akar-akarku, periksa sendiri.
Ucapnya sambil meremas tangannya dan menatapnya dengan penuh percaya diri. Rihai terkejut dengan permintaan itu dan menatapnya. Tetapi melihat tatapannya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar serius dengan ucapannya, dia ragu apakah akan menatap balik atau tidak. "Haier, kau tidak perlu bersikap seperti itu. Lihat saja, ini bukan apa-apa. Aku tahu kau tidak meragukanku, tapi aku tidak ingin kau khawatir dengan bagaimana jika." "Lihat saja," kata Aotian dengan tegas dan tulus. Dan dia benar. Rihai benar-benar mempercayai dan meyakininya. Kata-katanya saja sudah sangat menenangkannya, tetapi meskipun begitu, kekhawatirannya akan kesejahteraannya tidak hilang begitu saja. Menyadari bahwa dia mengerti bahwa dia mempercayainya tetapi hanya mengkhawatirkan kesehatannya, dia menghela napas lega. Peristiwa baru-baru ini seputar pengungkapan Sekte Dao tak terbatas telah membuat mereka berdua lebih peka terhadap pendapat satu sama lain, yang telah memperumit hubungan mereka yang dulunya lebih lancar. Namun mereka tahu bahwa mereka akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Tak lama lagi, semuanya akan kembali normal. Mereka percaya akan hal itu, dan mereka akan memperjuangkannya. Menghentikan keraguannya, dia menggenggam tangannya dengan erat dan mulai menjelajah. Saat melakukan itu, Rihai takjub dengan apa yang dilihatnya. Akar yang kokoh dan kuat, di mana kelima elemen saling terjalin tanpa celah. Itu adalah akar terkuat yang pernah dilihatnya pada tingkat yang sama, yang luar biasa, terutama mengingat itu adalah akar 5 elemen. Meskipun ukurannya masih sedikit lebih kecil dari yang seharusnya, menunjukkan bahwa itu masih akar berkualitas rendah. Melangkah lebih jauh, dia segera mencapai dantian. Mulai menganalisisnya dari setiap sudut yang memungkinkan, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu yang mengerikan, itu adalah dantian paling sempurna yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Bahkan dia, yang memiliki akses ke semua sumber daya dan teknik terbaik di dunia ini, tidak pernah mampu membangun fondasi sesempurna yang ada di hadapannya. Menarik energinya dari akar tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan terksenjing. Aotian tersenyum dan dengan penuh kasih sayang mengelus kepalanya. "Sudah kubilang, aku baik-baik saja. Rihai, sekte kita luar biasa, dan apa yang bisa kita capai melampaui imajinasimu. Percayalah padaku, kita bisa, dan akan, membantumu mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Aku bersumpah," ucapnya, menatapnya dengan serius dan penuh tekad. Rihai menatapnya dengan linglung, lalu memeluknya erat-erat, menyembunyikan kepalanya di dadanya. Dia tidak menangis atau melakukan hal semacam itu, dia hanya tetap di sana, memeluknya dengan sekuat tenaga, mengambil kekuatan dan harapan dari kekasihnya. "Aku percaya padamu, Tianer," jawabnya dengan suara teredam di dadanya. Setelah beberapa detik, dia mundur selangkah dan mengangkat kepalanya, menatapnya sambil tersenyum. Saat itulah mereka mendengar suara menguap dan suara kasar, keras, dan malas menyela mereka dari samping. "Kalau kalian berdua sudah selesai, bolehkah kami pergi? Aku sudah lelah melihat kalian." Mereka berdua menoleh dan melihat harimau itu, berbaring di tanah, menatap mereka dengan bosan. Aotian dan Rihai saling bertukar pandang dan tersenyum satu sama lain. "Baiklah, kurasa begitu. Leluhur Bao, kami semua sudah siap," kata Aotian sambil menoleh ke Bao Wuji, yang sedang memoles batu spiritual dengan kain. "Hah!" Bao Wuji terkejut, dan mengangkat kepalanya dari apa yang sedang dilakukannya. "Oh, kalian sudah siap. Kalau begitu ayo pergi." Dia menyimpan batu spiritual yang dipoles di bawah tatapan aneh mereka dan memanggil papan kayunya untuk memulai penerbangan. Setelah menaikinya, diikuti oleh Rihai dan Aotian, ia bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Namun tepat sebelum mereka dapat pergi, mereka sekali lagi diganggu oleh harimau merah yang sangat besar. "Hei, tunggu, aku tidak muat di benda itu." 103 Kecurigaan Rihai. Setelah membangun rakit kayu yang panjang, semua orang naik ke rakit, kali ini bersama harimau merah dan bersiap untuk berangkat. "Hei, Tiger, apa kau benar-benar tidak akan membawa siapapun keluar dari hutanmu?" tanya Aotian untuk terakhir kalinya. "Ah, ayo kita pergi saja. Kami para harimau tidak terikat pada apapun," ucapnya singkat, sambil berbaring nyaman di atas papan kayu besar itu. "Kalau kau bilang begitu," Aotian mengangkat bahu dan tak peduli lagi. "Hei, saat kita pergi, apakah formasi alam akan menjadi tidak stabil?" tanya harimau itu dengan nada acuh tak acuh, tetapi Aotian memperhatikan secercah kekhawatiran di matanya, yang membuatnya tersenyum.
Untuk seseorang yang tidak terikat pada apapun, kau tampak sedikit khawatir. Tapi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada hutanmu, kan, Pak Tua? Sambil tersenyum riang, Aotian duduk bersila saat berbicara kepada Bao Huji, yang hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hal itu membuat harimau itu menghela napas lega dalam hati. Kemudian, dengan energi spiritual leluhur Bao yang kuat menyelimuti hutan, formasi alam terlindungi dari dampak kepergian mereka, dan dengan suara dentuman, mereka melesat menembus hutan seperti anak panah, meninggalkannya di belakang dengan suara dentuman keras lainnya. Saat mereka pergi, energi dari Bao Huji yang melindungi hutan perlahan menghilang, dan semuanya kembali seperti semula. Dengan cepat menembus awan, sebuah penghalang energi transparan mengelilingi mereka, mencegah cedera akibat kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat besar, tetapi begitu pula konsumsi energi Bao Huji. Semakin cepat dia bergerak, semakin besar pula usaha yang dibutuhkan untuk membawa beban sebesar itu, seperti platform kayu dan harimau merah, sambil secara bersamaan melindungi semua orang dan menyembunyikan aura mereka. Untungnya, Aotian dapat memadatkan batu spiritual sempurna untuk dengan cepat mengisi kembali cadangan Bao Huji. Jika tidak, perjalanan ini tidak akan secepat dan tanpa henti. Selama perjalanan, Bao Huji mengisi ulang energinya, atau lebih tepatnya, dantiannya, setiap jam untuk mencegah energinya menurun terlalu rendah dan berisiko mengalami bahaya jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Selama perjalanan, karena kecepatan yang dipertahankannya, Rihai semakin yakin bahwa Bao Huji bukanlah jiwa yang baru lahir, seperti yang sebelumnya ia curigai. Namun, saat dia sedang berpikir, seseorang memanggilnya. Rihai, kita tidak memutuskan waktu itu. Sekarang kita akan pergi ke sekte. Identitas apa yang harus kita ambil? Seperti yang kukatakan, kita bisa memilih apa saja, sumber daya tidak akan berubah, hanya bagaimana semua orang akan melihat kita dan di mana kita akan tinggal. Tetapi bahkan posisi di aliran yang kita pilih tidak akan mengubah seberapa banyak energi spiritual yang kita terima. Aotian berkata sambil tersenyum, merujuk pada bagian tentang energi, karena mereka masih memiliki batu elemen, itu tidak akan mengubah seberapa banyak energi yang akan mereka miliki. Selama mereka berada di dalam gua, dia telah membuat Bao Huji memberikan batu elemen tingkat rendah padanya untuk berkultivasi, yang tampaknya tidak terlalu mengejutkannya. Rupanya, batu elemen tingkat rendah bukanlah hal yang aneh baginya di masa lalu. Rihai menjadi termenung setelah mendengar Aotian mengungkit hal ini lagi. Namun, harimau merah itu tampak bingung. Apa maksudmu dengan memilih identitasmu? Bukankah kau sudah punya identitas? Tanya harimau itu sambil memiringkan kepalanya, bingung. Belum, kita sedang memilih. Tergantung apa yang kita pilih, kau tidak akan tinggal bersamaku sampai kau bisa mengecilkan tubuhmu yang besar itu, kata Aotian sambil tersenyum pada harimau itu. Dia tidak tahu apakah makhluk buas bisa menyusut di tingkatan tertentu, seperti dalam novel Xianxia yang biasa dia baca, tetapi dia pikir itu seharusnya tidak mustahil. Apa, kau bahkan tidak tahu kemana aku akan pergi? Tanya harimau itu dengan nada tak percaya. Tenanglah, jika aku tidak membiarkanmu tinggal bersamaku, aku akan meminta para tetua paviliun binatang untuk mengurusmu. Lagi pula aku memang sudah berencana mengirimmu ke sana untuk berlatih. Aotian tersenyum dan mengangkat bahu. Namun kata-katanya membuat harimau dan Rihai menatapnya dengan aneh. Cara bicaranya membuat perintahnya tampak mutlak di dalam sekte tersebut. Mereka menatap Bao Huji untuk mencari petunjuk atau ketidaksepakatan, tetapi melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun dan tetap tenang, yang memberi mereka kepastian lebih besar di hati mereka bahwa identitas Aotian bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Kau tak perlu melihatnya, apa yang kukatakan itu benar. Rihai, aku tidak bercanda saat kukatakan kau bisa memilih untuk menjadi putri suci atau tetua sekte secara langsung jika kau mau. Menjadi pemimpin sekte agak rumit, tetapi jika kau ingin memimpin sekte atau mengubah sesuatu, katakan saja padaku, dan kita akan memutuskan apakah itu berhasil. Aotian berkata dengan senyum percaya diri, membuat ekspresi Rihai berubah. Dia menatap Bao Huji lagi dan melihat bahwa ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dia bahkan menoleh dan mengangguk padanya sebagai konfirmasi. Dia menatap sekali lagi kekasihnya, Aotian, dengan terkejut, dan keraguannya semakin kuat di dalam hatinya. Siapa kau sebenarnya, Aotian? Sebuah sekte yang tampaknya sepenuhnya patuh padamu, dan kau percayai tanpa ragu. Sebuah sekte yang juga memiliki akses ke batu roh sempurna,
tidak seperti apapun yang pernah dilihat di dunia ini. Dan entah bagaimana, kau telah membangun fondasi yang begitu sempurna sehingga aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Bahkan mantra yang mereka berikan kepada murid luar, dan yang kuterima, lebih baik daripada mantra klanku, yang seharusnya merupakan puncak dunia ini. Seolah-olah, dia bukan dari dunia ini. Mata Rihai membelalak saat ia mengingat beberapa kalimat yang pernah diucapkan Aotian padanya, kalimat-kalimat yang menjadi akar dari gejolak batinnya ketika sekte Aotian terungkap. Petik 1. Aku juga tidak punya siapapun di dunia ini. Petik 1. Di dunia ini, aku tidak mengenal atau benar-benar terhubung dengan siapapun. Kaulah yang pertama, anggap dirimu beruntung. Petik 1. Aneh memang untuk mengatakan ini, tetapi dunia ini sangat asing bagiku. Petik 1. Kau bilang nama dunia ini adalah. Petik 1. Rihai, kaulah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Satu demi satu kalimat terlintas di benaknya, dan dengan kalimat terakhir, semuanya menjadi jelas di pikiran Rihai, membuatnya terkejut. Dia tidak berbohong. Baru sekarang dia menyadari bagaimana pria itu selalu berbicara tentang dunia ini, seolah-olah ini bukan tempat kelahirannya. Dia bukan dari dunia ini, makanya dia bilang dia tidak punya siapapun di dunia ini. Dia mungkin orang asing dari dunia lain. Selalu dikatakan bahwa perjalanan antar bintang dan mencapai dunia lain seharusnya mungkin, dunia kita saja yang tidak mampu menghasilkan kultivator yang cukup kuat untuk melakukannya. Tapi, jika itu dunia lain, dunia yang lebih kuat, maka itu mungkin. Dia mengatakan sektenya saat ini berada dalam keadaan berpindah-pindah dan juga menyebutkan bahwa terlalu berbahaya untuk mengungkapkan rahasianya. Sektenya pasti telah dikalahkan dan diburu, dan kemudian dia kemungkinan besar melarikan diri dari inti sekte bersama bawahan setia dari keluarganya. Tetapi selama proses teleportasi, mereka mungkin terpisah sehingga dia akhirnya sendirian. Baru beberapa bulan yang lalu mereka akhirnya berhasil menghubungi dan menemukannya, dan saat itulah dia bercerita tentang sekte itu kepadaku. Dia merahasiakannya karena mungkin dia bersembunyi dari ramalan atau sesuatu yang serupa, dari musuh kuat yang mungkin masih mengejar mereka. Itulah mengapa dia tidak bisa mengatakan apapun, karena itu bisa menarik perhatian mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia dengan kesimpulannya, dan dia mulai merasa sedikit bersalah karena telah meragukan Aotian. Jika Aotian tahu apa yang dipikirkan gadis itu, dia akan terkejut dengan tebakannya yang tidak masuk akal. Dan, pada akhirnya, dia akan setuju bahwa gadis itu sangat logis. Dan bagian terburuknya, dia benar. Aotian berbicara seolah-olah dia bukan berasal dari dunia ini karena memang dia bukan dari sini. Dia bereinkarnasi di sini. Dunia asalnya adalah bumi. Dan dia juga benar tentang Aotian yang tidak mengungkapkan rahasia itu karena takut menarik perhatian makhluk yang kuat dan berbahaya. Aotian benar-benar takut membicarakan sistem itu atau hal-hal yang diberikannya kepadanya, seperti kebenaran tentang avatarnya, dan berisiko membangkitkan atau membuat marah asal-usulnya yang misterius, sesuatu yang bisa berbahaya bagi dirinya dan Aotian. Bahkan dugaannya bahwa dia terpisah dari bawahannya selama teleportasi, dalam arti tertentu, benar. Jadi, meskipun Rihai salah dalam segala hal, ironisnya, dia justru benar dalam segala hal. Rihai, ada apa masalahmu? Aotian, melihat ekspresi Rihai berubah setiap 2 detik, merasa bingung. Dia menatapnya dengan aneh, lalu ragu, kemudian terkejut dengan mata terbelalak, dan akhirnya merasa bersalah. Kemudian, dia tiba-tiba dipeluk, yang membuatnya terkejut mengingat kejadian yang tak terduga tersebut. Tanya Aotian bingung, melirik ragu-ragu ke arah gadis cantik yang memeluknya. Tianer, aku minta maaf karena meragukanmu. Aku mengerti semuanya sekarang. Aku sangat menyesal, ucapnya pelan, rasa bersalah terdengar dalam suaranya. Kau mengerti. Aotian menatapnya dengan tercengang. Ya, dia mengangguk di dadanya. Memahami apa? Masih bingung? Dia menggaruk kepalanya. Itulah alasan mengapa kamu tidak bisa membicarakan rahasiamu. Jawabnya dengan suara teredam di dadanya. Apa maksudmu? Mustahil. Aotian terkejut, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia pasti salah paham. Tidak mungkin dia tahu tentang sistem itu. Rihai, kamu pasti salah paham. Katakan padaku apa yang kamu pahami, dan aku akan mengoreksimu. Tidak, aku mengerti.
Berbahaya untuk berbicara, tapi dia menggelengkan kepalanya. Ini memang berbahaya, tapi kau jelas salah paham. Silakan, katakan saja. Aotian bersikeras, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah yakin. Berbahaya untuk bicara. Suara tegasnya terdengar dari dadanya. Tidak, kau jelas tidak mengetahuinya sendiri. Katakan, mata Aotian mulai berkedut. Aku melakukannya, aku tidak akan mengatakannya. Rihai, jangan keras kepala. Kamu salah. Katakan saja, kau meremehkanku. Aku tidak akan mengatakannya. Jangan keras kepala, aku yakin kamu salah kali ini. Tidak, kaulah yang keras kepala. Kau ingin mendatangkan bahaya bagi kita dengan ketidakpercayaanmu padaku. Wanita, kau memang pintar, tapi ini tidak semudah itu untuk ditebak. Tapi aku sudah menebaknya. Tidak, kamu tidak melakukannya. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, ya, aku tidak akan terjebak dalam perangkap kekanak-kanakan itu. Brengsek, ... Bingung, harimau itu mengamati dari jauh saat pasangan itu, yang tadinya berpelukan, kini bertengkar seperti anak-anak untuk melihat siapa yang benar. Dan begitulah, setelah perdebatan panjang dan sengit, Aotian benar-benar kalah, meskipun dia benar, seperti layaknya hubungan normal antara pria dan wanita. Dengan demikian, perjalanan berlanjut, dengan hubungan Rihai dan Aotian kembali seperti sebelum terungkapnya sekte tersebut, dan bahkan semakin kuat, sekarang setelah hatinya tenang setelah cobaan itu. Aotian kini mengetahui sedikit lebih banyak tentang asal-usulnya, sama seperti dia mengetahui sedikit lebih banyak tentang asal-usul Aotian. Keseimbangan dan kepercayaan ini membuat mereka semakin dekat. Aotian tidak bisa meyakinkan Rihai bahwa dia mungkin telah salah paham, karena Rihai menolak untuk mengatakan apa yang telah dia pahami. Jadi, Aotian tidak berdaya menghadapi keyakinan Rihai. Namun, ia juga merasa lebih tenang, karena ia tidak secara aktif berbohong padanya, dan meskipun begitu, wanita itu telah menemukan alasan untuk semua hal yang tidak dapat ia jelaskan, dan berhasil menenangkan hatinya. Ia telah memikirkan cara untuk meyakinkannya, tetapi dengan hasil yang tak terduga ini, ia berpikir mungkin ini tidak terlalu buruk. Meskipun begitu, dia terus memikirkan cara yang lebih baik untuk meyakinkannya di masa depan, karena dia sebenarnya tidak tahu apa yang diyakininya, atau berapa lama keyakinan itu akan bertahan. Dengan demikian, perjalanan pulang berlanjut, sementara pada saat yang sama, di pihak Sekte Dao tak terbatas, mereka mulai membangun kapal terbang lain menggunakan material yang diperoleh. Dengan beberapa tetua inti emas, misi untuk membawa kembali para murid dan tetua telah dimulai dan akan jauh lebih cepat daripada perjalanan pergi. Perkiraan waktu hingga Aotian dan seluruh sekte bersatu kembali. Setengah bulan, 104 kedatangan, perjalanan pulang yang cepat berjalan lancar, tetapi saat mereka hendak memasuki wilayah udara di atas laut, Aotian mengendalikan Bao Wuji untuk mengaktifkan radar harta karunnya, yang kini telah menjadi jauh lebih kuat. Dengan tingkat kultivasi formasi jiwanya, radius deteksi untuk harta karun dengan level yang sama telah meningkat 10 kali lipat. Jadi, jika sebelumnya, ketika dia berada di alam jiwa yang baru lahir, dia dapat menemukan harta karun dengan tingkatan yang sama dalam radius 1000 mil dikalikan dengan levelnya di alam tersebut. Sekarang, pada formasi jiwa, jangkauan ini meningkat menjadi 10.000 mil dikalikan dengan levelnya. Dan ketika mencari harta karun tingkat bawah, untuk setiap alam di bawahnya, jangkauan deteksi meningkat 10 kali lipat. Ini berarti bahwa radar untuk harta karun tingkat dasar sekarang kemungkinan dapat mencakup seluruh planet, sementara radar tingkat inti mencakup jangkauan yang sama dengan radar tingkat pemurnian sebelumnya. Namun dengan begitu banyak informasi, bahkan dengan semua avatarnya, Aotian kesulitan memproses semuanya jika dia membiarkan harta karun tingkat pemurnian dan tingkat dasar muncul tanpa batasan. Dan meskipun kultivasinya, dan karenanya kultivasi avatar-avatarnya, telah maju, meningkatkan jumlah pikiran tercerahkan yang dimilikinya, itu masih jauh dari sebanding dengan jangkauan kemampuan radar yang diperluas. Malam sebelumnya, setelah terobosan yang dialaminya, avatar-avatarnya telah menciptakan pikiran baru mereka, sementara tubuh utamanya, setelah menstabilkan kultivasinya, juga telah membentuk pikiran barunya. Saat ini, ia memiliki pikiran yang tercerahkan sebagai berikut. 5 pikiran pembentukan jiwa Bao Wuji. 4 jiwa pemula pemimpin sekte Tianzu. 60 pikiran inti emas 20 sesepuh batin. 102 pikiran pendirian fondasi 50 tetua luar plus Aotian.
Ditambah dengan pikiran-pikiran regulernya yang berjumlah 73, Aotian kini mampu memproses 244 pikiran secara bersamaan. Jumlah pikiran tidak meningkat banyak dibandingkan saat terakhir dia menghitung karena para tetua luarnya sudah berada di tahap pendirian fondasi, dan kemajuan alam tidak mengubah hal itu. Setelah berpikir sejenak, dia tanpa ragu menyuruh Bao Wuji mengaktifkan kemampuan tersebut dengan batasan-batasan tertentu. Kali ini, radar kembali difokuskan pada jalur spiritual. Aotian ingin mengamati persebaran urat-urat di seluruh dunia. Meskipun deteksi global hanya memungkinkannya untuk melihat urat-urat tingkat kedua, itu tetap memberikan gambaran yang sangat jelas tentang struktur dunia. Dan karena urat-urat itu langka, hal itu tidak akan membebani pikirannya. Dengan demikian, radar menyebar ke segala arah. Titik-titik mulai berkedip di benak Bao Wuji. Karena tidak ada gambar yang kompleks, hanya titik-titik, peta yang terbentuk tidak memiliki fitur medan, tetapi dengan mengamati proporsi di antara mereka, Aotian masih dapat membedakan karakteristik tertentu. Konsentrasi titik tertinggi muncul di bawah permukaan laut, kemungkinan berupa urat bawah laut, dan jumlahnya banyak, yang menjelaskan banyaknya makhluk buas yang kuat di lautan. Selanjutnya, muncul 8 lokasi di mana urat-urat batuan tersebut tampak berada di permukaan laut. Menurut analisis Aotian, lokasi-lokasi ini adalah benua-benua. Terakhir, ada area hampa di tengah, yang sudah pernah dia amati sebelumnya. Namun kali ini, area itu sangat berbeda. Tanda-tanda urat biji muncul di ruang gelap itu, dan Aotian menyadari bahwa itu adalah urat biji tingkat kedua dan ketiga, yang kini terlihat berkat peningkatan jangkauan radar. Pembuluh darah ini, seperti pembuluh darah tingkat pertama, mulai muncul dalam jumlah besar hingga pada titik tertentu, bahkan pembuluh darah tingkat kedua pun menghilang. Adapun urat-urat tingkat ketiga, mereka menghilang hampir bersamaan, jangkauannya telah mencapai batas, dan dengan radar ini, dia hanya bisa melihat tepiannya. Namun, itu sudah cukup. Ini, jantung Aotian berdebar kencang. Pada bentuk akhir peta tersebut, dengan menggunakan titik-titik sebagai penanda untuk deduksinya, Aotian mampu mengidentifikasi 4 daratan besar di lautan luas, melingkari 4 daratan besar lainnya, dan akhirnya, area hitam besar di tengah pandangannya. Dia terkejut. Aku salah. Aku terlalu banyak berpikir dan tidak mempertimbangkan jawaban yang paling sederhana. Ini bukan area yang menghalangi persepsi saya, juga bukan zona terlarang yang tanpa energi spiritual. Aotian tak kuasa menahan tawa dalam hati atas kebodohannya sendiri, sekaligus masih merasa terkejut. Terkadang, ketika jawabannya terlalu jelas, orang cenderung mengabaikannya. Dia begitu fokus pada tantangan masa depan sehingga mulai melihat masalah di tempat yang sebenarnya tidak ada, atau mungkin itu hanya pola pikirnya yang dipengaruhi oleh semua novel siansia yang telah dibacanya, di mana tidak ada yang pernah terlalu mudah. Bagian tengah yang sebelumnya tidak terlihat hanyalah area tanpa urat biji tingkat rendah. Namun sekarang, dengan radar tingkat dasar dan tingkat inti yang mampu melihat lebih jauh, saya dapat melihat lebih banyak area di wilayah tersebut. 4 daratan besar tempat saya dapat melihat urat tingkat pertama pastilah 4 gurun, persis seperti yang saya duga. Tetapi di luar gurun-gurun itu, yang mengelilingi benua-benua lain, semakin dalam Anda menuju ke pusat, semakin kuat energi spiritualnya dan semakin banyak urat tingkat pertama. Hingga, pada titik tertentu, mereka lenyap begitu saja, karena energi spiritual di tempat-tempat itu pasti sangat kuat sehingga tingkat minimum urat yang lahir di sana sudah merupakan tingkat kedua. 4 benua yang lebih dekat ke pusat pastilah 4 benua tengah yang disebutkan Rihai, dan hanya tepi luarnya yang menghadap gurun yang masih memiliki urat tingkat pertama. Namun segera, urat-urat itu menghilang, dan saya hanya dapat melihat urat tingkat kedua dan ketiga. Meskipun saya hampir sepenuhnya dapat memvisualisasikan seperti apa benua-benua ini sebelum urat tingkat kedua menghilang, saya masih belum dapat melihat gambaran lengkapnya. Kemungkinan besar, di wilayah yang lebih dekat ke benua tengah, minimal terdapat urat tingkat ketiga, tetapi pada jarak ini, radar tingkat inti saya tidak dapat menjangkau. Gambar ini sangat sesuai dengan apa yang dia ingat pernah dikatakan Rihai tentang bagaimana dunia ini terbagi. 9 benua, benua tengah, benua-benua tengah yang mengelilinginya, dan 4 gurun besar yang mengelilingi keempat benua tengah tersebut. Jika kondisinya sudah seperti ini di 4 benua tengah, maka benua tengah pasti jauh lebih menakutkan. Entah mengapa, konsentrasi energi tampaknya meningkat semakin dekat Anda ke pusat. Mungkin mencapai titik di mana bahkan urat tingkat ketiga pun tidak ada, karena terlalu lemah. Itu,
tampaknya menunjukkan bahwa benua tengah planet ini sangat kuat, yang terdengar berbahaya, tetapi juga berarti peluang besar. Terlepas dari kekhawatirannya, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Jika dunia terlalu lemah, memang akan kurang berbahaya, tetapi juga akan jauh lebih sulit baginya dan avatar-avatarnya untuk berkembang, dan kemajuan akan jauh lebih lambat. Jadi, untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dia bertekad untuk berhati-hati dalam pendekatannya sambil memanfaatkan sebaik-baiknya semua yang ditawarkan dunia ini. Setelah penemuan-penemuan tersebut, perjalanan terus berjalan lancar. Dengan kecepatan, kekuatan, dan radar bau uji, yang secara berkala diaktifkan untuk mendeteksi keberadaan tingkat Naschen Soul atau lebih tinggi, karena radar juga dapat menunjukkan potensi musuh, karena kultivator membawa harta karun, dan binatang buas itu sendiri adalah harta karun, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan tenang kembali ke benua gurun, tempat avatar-avatarnya berada. Meskipun sesekali ia melihat harta karun tingkat Naschen Soul di radarnya, yang namanya masih belum ia ketahui secara pasti tetapi diasumsikan sebagai tingkat Naschen, ia mengabaikannya. Dia tidak mau mempertaruhkan tubuh utamanya dan lihai demi harta karun saat ini. Dia bisa mengirim bau uji sendirian nanti, jika diperlukan. Meskipun begitu, itu tidak terasa mendesak lagi pula, dia belum mensintesis warisan apapun yang membutuhkan material setingkat itu. Jadi, perjalanan berlangsung dengan tenang, dan setengah bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di Sekte Pedang Bambu. Pada saat itu, berdiri di atas papan kayu besar, jantung Aotian berdetak lebih kencang. Avatar-avatarku, akhirnya kita berkumpul di tempat yang sama. Dan kali ini, kita benar-benar bersama-sama, pikir Aotian, terpesona. Dan memang, ke-72 avatarnya kini telah berkumpul di Sekte Pedang Bambu. Di kota-kota pertanian yang telah ia serbu, ia tidak menyebabkan pembantaian di semuanya, bahkan, beberapa kota hanya mengalami sedikit kematian. Namun di tempat lain, terjadi pertumpahan darah yang sesungguhnya. Para kepala keluarga dan pemimpin sekte dibunuh. Aotian bahkan tanpa malu-malu meminta Sekte Pedang Bambu untuk mengirim para tetua untuk mengelola kota-kota tersebut sebelum ia pergi bersama avatar-avatarnya, yang sangat membuat Sekte Pedang itu tidak senang, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi dengan beberapa batu elemen. Namun, pembantaian itu jarang terjadi, hanya 3 kasus. Sisanya melibatkan insiden yang lebih terisolasi, yang tidak secara langsung memengaruhi para penguasa kota, atau dia hanya memberi mereka pelajaran yang baik untuk dosa-dosa yang lebih kecil sebelum membiarkan mereka pergi. Aotian bahkan meminta Sekte Pedang Bambu untuk terus menerima laporan dan memantau kota-kota tersebut untuknya. Ya, dia hanya melakukan apa yang dia inginkan, memukul mereka, dan pergi. Membantu orang bukanlah fokus dari misi itu, tujuannya adalah untuk merebut sumber daya keluarga dan sekte tersebut. Tetapi dia tetap melakukan hal minimal untuk memastikan keselamatan orang-orang di kota-kota itu dan menghindari kekacauan sebelum pergi. Kembali ke masa kini, Rihai mengamati sekte besar itu perlahan mendekat di hadapannya, setelah bau uji mengurangi kecepatannya, dan melihat plakat besar di gerbang masuk, dengan nama yang tertulis dalam kaligrafi yang garang dan mengalir. Sekte Pedang Bambu, apa kita salah tempat? Tanya Rihai bingung, setelah melihat bahwa di sana tidak tertulis, Sekte Dao tak terbatas. Bau uji terbatuk-batuk sambil menutup mulutnya dengan tinju, malu. Tidak, nak, kami tidak. Ini tempat yang tepat. Sekte kami hanya tinggal sementara di sini. Dia menjelaskan, tampak sedikit malu. Tentu saja, Aotian hanya berakting, dia tidak merasa malu, tetapi dia membayangkan leluhur yang baik mungkin akan merasa malu. Sekte itu akan tetap tinggal. Rihai menatapnya dengan aneh. Dia belum pernah mendengar ada sekte yang ditampung oleh sekte lain. Merasa sedikit canggung karena telah merusak kesan pertama Rihai terhadap sekte tersebut, Aotian berdiri dari posisi bersila dan berjalan menghampirinya. Mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan, dan mengkonfirmasi keputusan mereka, Aotian menggenggam tangannya dengan ekspresi yang rumit. Haier, kita sudah sampai. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Apa kau yakin dengan pilihan yang kau buat? Sejujurnya, akan terasa agak aneh harus memanggil yang lain kakak senior atau semacamnya, padahal sebenarnya merekalah yang seharusnya memanggil kita seperti itu. Tanyanya, wajah dan suaranya agak sedih. Dan itu benar-benar mengalihkan fokus Rihai. Dia menatapnya dan menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi tegas. Aotian,
kita tidak boleh terlalu menonjol. Itu bisa berbahaya. Kita tidak akan selalu memiliki para tetua di sekitar kita untuk melindungi kita, dan jika kita menarik terlalu banyak perhatian, kita hanya akan mencari masalah. Mari kita tetap bersikap bijaksana, mulai dari bawah, dan naik secara alami jika perlu. Jawabnya dengan tekad, sambil menatap matanya. Aotian tahu perkataannya masuk akal. Yang tidak ia sadari adalah bahwa semua tetua di sekte itu, kecuali Jian Huiyin, adalah avatarnya. Tidak mungkin dia tertangkap tanpa sepengetahuan seorang tetua. Namun, memang ada kemungkinan seorang tetua tidak akan USPH tepat waktu jika terjadi penyergapan. Tentu saja, saat ini mereka tidak memiliki musuh yang dapat menimbulkan ancaman, tetapi hal itu mungkin tidak akan selalu demikian. Rihai meletakkan tangannya dengan lembut di wajahnya, memegangnya dengan penuh kasih sayang sambil menatap matanya dengan lembut. Tianer, kau yang putuskan. Aku akan mengikutimu. Tapi demi kita berdua dan masa depan kita, kusarankan kita pelan-pelan saja, tanpa kesombongan atau ketidaksabaran. Dan jika suatu hari nanti kau tak tahan lagi, kau bisa mengubah statusmu sesuka hati, kan? Ucapnya sambil tersenyum padanya, merujuk pada otoritas yang dipegangnya di dalam sekte tersebut. Aotian mengangkat tangan dan menggaruk dagunya, menganggap hal itu masuk akal. Baiklah, kami akan mengikuti apa yang kau katakan. Mulai hari ini, kita adalah murid luar sekte Dao tak terbatas. Dia mengangguk serius. Rihai tersenyum, lalu berjinjit dan menciumnya lembut di bibir sebelum menarik diri, masih tersenyum. Aotian membalas senyuman itu, lalu berbalik menghadap gerbang sekte pedang bambu, yang dengan cepat mendekat di depan mata mereka. 105 permintaan kecil. Di gerbang sekte pedang bambu, dua penjaga yang bosan sedang mengobrol. Apakah kau memperhatikan kesamaan di antara para murid dari sekte Dao tak terbatas yang tiba dalam setengah bulan terakhir? Salah satu penjaga bertanya kepada rekannya dengan ekspresi agak serius. Ada yang aneh. Penjaga kedua, yang tampak bosan, terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi segera senyum mengejek muncul di wajahnya. Apakah kau membicarakan bagaimana sebagian besar dari mereka tampak siap untuk mati? Ketika para tetua mereka muncul, kupikir latar belakang sekte mereka tidak sederhana, tetapi murid-murid mereka tampaknya tidak begitu hebat, lebih dari setengahnya sudah setengah jalan menuju kematian. Dia mengejek usia mereka, namun, alis penjaga pertama mengerut mendengar itu. Saya sarankan kamu belajar mengendalikan ucapanmu dan berhenti mengucapkan omong kosong. Tegurnya dengan serius. Apa yang kau katakan? Penjaga kedua membelalakkan matanya dan menoleh dengan marah ke temannya. Sudah kubilang sebaiknya kau jaga ucapanmu. Kau terlalu fokus pada penampilan luar mereka sampai tidak memperhatikan hal yang paling jelas. Baik mereka tua, muda, atau bahkan anak-anak, semuanya berada di puncak pemurnian Qi. Penjaga pertama berkata tegas, sambil menatapnya dengan serius. Penjaga kedua, yang masih marah, membeku saat mendengar itu. Tak lama kemudian, jantungnya berdebar kencang saat ia mengingat murid-murid sekte Dao tak terbatas yang pernah dilihatnya di berbagai kesempatan, dan betapa ngerinya ia, ternyata memang seperti yang diceritakan orang lain itu. Jangan menilai orang dari penampilan. Sekte itu sama sekali bukan sekte biasa. Hati-hati jangan terlalu banyak bicara dan akhirnya malah menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Penjaga yang lebih tua dan tampak lebih bijaksana itu menasihatinya seperti seorang senior. Penjaga kedua mengangguk, meskipun dalam hati merasa jengkel, dia tahu atasannya mengatakan itu demi kebaikannya sendiri, meskipun dia masih merasa sedikit kesal. Tepat ketika penjaga senior hendak mengatakan lebih banyak, dari sudut matanya ia melihat sebuah platform kayu besar mendekati sekte tersebut. Matanya membelalak ngeri. Tidak ada formasi yang menopang platform raksasa itu, hanya energi spiritual murni. Untuk mempertahankan sesuatu sebesar itu hanya dengan kultivasi, dia percaya bahkan kultivator inti emas pun mungkin tidak mampu. Pergi beritahu sekte itu. Lari, desaknya kepada juniornya, yang masih menatap platform dengan terkejut. Hah? Apa yang kau? Penjaga kedua bingung, tetapi ketika dia mengikuti pandangan temannya dan melihat peron, kakinya lemas. Mengumpulkan kekuatan dari rasa takut yang luar biasa, dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa. Namun, ia belum jauh melangkah sebelum kubah energi yang melindungi platform tersebut menghilang, dan aura dahsyat dan mengerikan yang jauh melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan menyebar ke seluruh sekte.
Di aula utama Sekte Pedang Bambu, sebuah pertemuan besar sedang berlangsung. Di satu sisi terdapat 50 pria berjubah merah tua, dan di depan mereka, 20 pria berjubah ungu tua. Yang memimpin mereka adalah Tianzu, mengenakan jubah hitam dengan motif emas. Di hadapan mereka, sekitar 10 pria mengenakan berbagai jubah dengan simbol pedang perak di atasnya, yang melambangkan status mereka sebagai tetua dalam Sekte Pedang Bambu. Yang memimpin mereka adalah Jian Huiyin, yang pada praktiknya juga merupakan sesepuh dari Sekte Dao Tak Terbatas. Tidak ada konflik yang terjadi, hanya negosiasi mengenai tempat tinggal Sekte Dao Tak Terbatas di dalam Sekte Pedang Bambu. Pada saat itu, berdiri di tengah aula, Bao Hui dan Tetua Agung Sekte Bambu memimpin negosiasi, sementara para tetua dan pemimpin sekte lainnya duduk di kedua sisi aula, mendengarkan. Petik 2. Sekte kami, selama kami tinggal, akan membutuhkan tempat untuk pavilion misi, 1 untuk pavilion warisan, 1 untuk pavilion pedang. Kami akan membutuhkan lebih banyak rumah gua untuk murid luar dan juga untuk murid dalam, karena kami akan segera merekrut lebih banyak orang, ruang pemurnian pil pribadi, ruang penempaan pribadi, akses ke area perdagangan murid Anda, akses ke jaringan informasi dan tempat berburu Anda, akses ke mulut Bao Hui tampak tak terkendali, dan permintaan terus berdatangan. Mata Tetua Agung itu berkedut. Para tetua di belakang Jian Huiyin terbelalak, dan bahkan dia, dengan ekspresi acuh tak acuhnya yang biasa, tampak sedikit linglung. Ketika ia menoleh ke Tianzu, ia melihat Tianzu mengangkat tangannya ke mulut dan batuk ringan, seolah hendak menyela permintaan Bao yang keterlaluan, menunjukkan bahwa ia tidak sekurang ajar itu. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Jian Huiyin, sampai dia melihatnya menurunkan tangannya dan dengan tenang melanjutkan mendengarkan. Matanya sedikit melebar, dalam hati merasa tak percaya. Tetua Agung itu terus mendengarkan, semakin lama semakin terguncang, saat Bao Hui terus berbicara. Dan beberapa murid rendahan untuk melayani murid dan tetua kita juga akan sangat dihargai. Kurasa itu semua hal-hal kecilnya. Aku sudah membuat daftar kalau kau lupa sesuatu. Bao Hui tersenyum dan mengeluarkan gulungan dari kantong penyimpanannya, lalu membukanya. Bagian bawah gulungan itu jatuh ke tanah dan berguling cukup jauh di bawah tatapan terkejut kerumunan orang. Sambil tersenyum malu-malu, Bao Hui berkata, menulis di atas kertas adalah salah satu hobi saya. Karena sudah mencapai batas kesabarannya, gemetaran menyelimuti sang tetua agung, berteriak, meluapkan amarah bahkan di hadapan begitu banyak kultivator kuat dari sekte lawan. Ini keterlaluan. Namun, ia belum selesai berbicara ketika, pada saat itu juga, aura yang kuat dan menakutkan menyelimuti sekte tersebut. Semua orang dari Sekte Pedang Bambu membeku di bawah tekanan teror yang luar biasa. Para tetua Sekte Dao Tak Terbatas, di sisi lain, mengenali aura tersebut, hampir tidak bereaksi. Mereka tetap tenang, beberapa bahkan tersenyum tipis. Berbeda dengan mereka, saat merasakan kehadiran yang luar biasa itu, ekspresi Bao Hui berubah menjadi muram. Orang tua sialan itu sudah datang. Gumamnya kesal, dengan sedikit rasa takut dalam suaranya, yang terdengar oleh semua anggota Sekte Pedang Bambu, yang menatapnya dengan tak percaya. Mungkinkah aura menakutkan ini adalah musuh yang dikerahkan Sekte Dao Tak Terbatas? Apakah langit ingin menghancurkan sekteku? Jian Huiyin, setelah mendengar kata-katanya, jatuh dalam keputusasaan, merasa seperti seorang pendosa karena telah melindungi orang-orang dengan musuh yang begitu kuat. Namun kemudian, sebuah suara bergema dari luar, menembus suasana yang mencekam. Bao Hui, dasar anak durhaka, aku bisa mendengar kau bergumam hal-hal buruk tentang kakek dari jarak bermil-mil. Suara keras terdengar dari luar, dan pintu aula besar terbuka dengan sendirinya saat Bao Huji masuk dengan senyum tenang dan tangan di belakang punggungnya. Dengan kemunculannya, aura yang luar biasa itu perlahan menghilang hingga ia tampak tak lebih dari seorang tetua fana dengan kehadiran yang luar biasa. Di belakangnya diikuti oleh Rihai, Aotian, dan Harimau Merah, yang beruntung pintu aula cukup besar untuk dilewatinya meskipun tingginya 13 kaki gelombang 4 meter. Kakek, aku sangat merindukanmu. Bao Hui, begitu melihat Bao Huji, langsung mengubah wajahnya yang muram menjadi ceria dan berlari riang ke arahnya. Saat mendekat, ia segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk di hadapan kakeknya. Bao Huji mengamati cucunya dengan tenang, tersenyum bijaksana sambil mengelus janggut putihnya. Rihai, yang berjalan di belakang, mengamati interaksi itu dengan rasa ingin tahu,
menundukkan kepalanya sedikit agar tidak menarik perhatian. Karena tidak ada pilihan lain, Aotian melakukan hal yang sama. Sebagai murid luar, mereka tidak bisa begitu saja menatap para tetua dan leluhur yang berpengaruh secara terang-terangan. Di sisi lain, harimau merah sama sekali tidak peduli. Ia hanya memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, mengamati pemandangan itu dengan ekspresi bingung. Apakah pria ini kerabat leluhur Bao? Aotian mengatakan keluarga ini memiliki keunikan, aku ingin tahu apa itu. Pikir Rihai sambil mengamati secara diam-diam. Hehe, tadi kau tampak tidak begitu senang saat merasakan kehadiranku. Aku bahkan mendengar seseorang bergumam, orang tua sialan itu sudah datang. Leluhur Bao menyipitkan matanya ke arah cucunya dengan senyum berbahaya. Apa? Ada yang bilang begitu. Tapi kalau kau sebutkan tadi, memang terdengar familiar, kalau aku tidak salah, sepertinya itu berasal dari sana. Bao Hui membelalakan matanya, berpura-pura ingat, dan tanpa malu-malu menunjuk ke arah tetua agung dan para tetua sekte pedang bambu. Para tetua yang berada di garis yang dituju jarinya panik dan melompat ke samping, berusaha menghindari menjadi sasaran. Namun Bao Hui tidak menyerah dan terus menggerakkan jarinya, mencoba menunjuk ke arah mereka, yang menyebabkan kekacauan, orang-orang melompat kemana-mana. Mata Bao Hui sedikit berbinar, seolah menikmati pemandangan itu. Semuanya berakhir tiba-tiba ketika dia menerima pukulan keras di kepala, hampir membuat matanya keluar dari rongganya. Para tetua sekte pedang bambu hampir menangis lega melihat pemandangan itu dan berhenti melompat. Dalam hati, mereka menatap iblis Bao Hui dengan marah. Namun pada saat ini, iblis itu sendiri sedang berjuang. Aduh. Dia langsung meringkuk karena tamparan itu, memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Dasar bocah nakal, siapa yang mengajarimu untuk menyalahkan orang lain? Teriak Bao Huji dengan marah, tangannya masih terangkat siap untuk dipukul lagi. Namun Bao Hui terdiam mendengar pertanyaan itu dan perlahan menoleh untuk menghadap kakeknya. Bao Huji mulai dipenuhi amarah. Kalau kau menjawab, aku akan memukulmu lagi. Teriaknya, semakin kesal. Tidak, kakek, itu sakit. Kau tahu apa yang menyakitkan? Memiliki cucu yang begitu nakal. Aku akan menyita kantong penyimpanan itu sebagai hukuman. Apa, kakek? Kakek sudah mencuri kantongku waktu itu. Anak-anak di rumah kelaparan berhari-hari. Kalau kakek mengambilnya lagi, mereka tidak akan selamat. Aku tidak mencurinya. Aku meminjamnya untuk membantu beberapa tunawisma. Dan anak-anak apa? Kau bahkan tidak punya istri, dan kau terus mengatakan bahwa memiliki istri terlalu mahal. Garis keturunan keluarga Bao akan berakhir bersamamu jika terus begini. Tiba-tiba, suasana mencekam dan menakutkan yang sebelumnya menyelimuti sekte pedang bambu lenyap sepenuhnya di tengah pertengkaran keluarga Bao yang semakin menggelikan. Jian Huyin, menyadari bahwa mereka bukanlah musuh, menghela napas lega. Namun, mengingat aura yang dipancarkan pendatang baru itu, dia tetap terguncang oleh latar belakang sekte Dao tak terbatas yang semakin menakutkan. Tianzu, melihat pertengkaran antara kakek dan cucunya, berdiri dan memijat pelipisnya. Leluhur Bao, panggilnya, menyela pertengkaran dan menarik perhatian semua orang. Untuk menunjukkan setidaknya rasa hormat minimal, dia menyatukan kedua tangannya dan menyapa leluhurnya dengan sedikit ketidakpedulian. Tianzu. Bao Huji mengalihkan pandangannya dari cucunya dan mengangguk, membalas isyarat tersebut. Tatapan Tianzu kemudian beralih ke Aotian dan Rihai, berpura-pura mengamati jubah mereka, jubah abu-abu elegan milik murid luar. Leluhur Bao, mengapa Anda membawa murid-murid dari luar bersama Anda? Tanya Tianzu acuh tak acuh sambil memalingkan muka. Rihai dalam hati merasa terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka tidak mengenalinya, pikirnya, bingung dan khawatir, sambil melirik Aotian secara diam-diam. Namun sebelum ia merasa gelisah, sebuah suara bergema di benaknya. Gadis kecil, tidak perlu khawatir. Karena kau dan bocah itu memutuskan untuk merahasiakan semuanya, aku sudah memberitahu para tetua dan pemimpin sekte untuk berpura-pura tidak mengenal kalian, memperlakukan kalian berdua sebagai murid biasa. Suara Bao Huji bergema di kepalanya melalui transmisi suara, mengejutkannya sebelum gelombang kelegaan menyelimutinya. Tidak ada yang menyadari transmisi tersebut, tingkat kultivasi Bao Huji terlalu tinggi untuk dapat dideteksi oleh siapapun. Aku melihat mereka di jalan dan membawa mereka, bersama dengan harimau yang tampaknya cukup berbakat itu, jawab Bao Huji sambil tersenyum tipis. Begitu, Tianzu mengangguk dan, tanpa menoleh,
memanggil tetua yang bertanggung jawab atas murid-murid luar, Tetua Zhao. Pemimpin sekte, Tetua Zhao berdiri dan membungkuk dengan hormat. Tetua Zhao, bawa mereka untuk mencari rumah gua tempat mereka bisa tinggal dan berlatih. Adapun harimau itu, kita belum memutuskan lokasi paviliun binatang buasnya. Biarkan dia tetap di luar sampai pertemuan berakhir, kita akan segera memutuskannya. Tianzu berkata dengan tenang, tanpa banyak emosi. Baik, pemimpin sekte, Tetua Zhao menyatukan kedua tangannya dan membungkuk lagi, lalu berbalik dan mendekati keduanya. Mari, ya, Tetua, kami berterima kasih kepada pemimpin sekte. Aotian dan Rihai mengangguk kepada Tetua, lalu menggenggam tangan mereka dan membungkuk dengan khidmat kepada pemimpin sekte sebelum berbalik untuk pergi. Harimau itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Hehe, menggelikan. Kami, para binatang buas, tidak memiliki kebiasaan membungkuk rendah hati seperti kalian manusia lemah. Paling-paling, ketika berhadapan dengan binatang buas yang lebih kuat dari darah bangsawan, kami menundukkan telinga, menyelipkan ekor, dan merengek pengecut. Harimau itu merenung dengan bangga dan angkuh tentang kebiasaan manusia saat ia keluar dari aula. Setelah kepergian mereka, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kehadiran Bao Wuji membuat suasana sekte pedang bambu menjadi lebih mencekam daripada saat negosiasi sebelumnya. Namun keheningan itu terpecah oleh sebuah batuk. Itu adalah Bao Hui, sang negosiator, yang bangkit dari tanah tempat dia meringkuk kesakitan, terbatuk-batuk ke tinjunya untuk menarik perhatian semua orang. Dengan senyum lebar dan nakal di wajahnya sambil menggosok-gosokkan tangannya, dia menoleh ke arah tetua besar dari sekte lawan. Baiklah, mari kita lanjutkan dari tempat kita berhenti, abaikan saja kehadiran kakek. Jadi, bagaimana menurutmu tentang permintaan kecil yang kusampaikan tadi? Tanyanya sambil menyeringai dengan mata sipitnya yang seperti rubah. Tetua agung itu menatapnya dengan tak percaya, hampir saja melontarkan rentetan kutukan. Mengabaikan kakek, omong kosong. Selanjutnya bab 106 menjadi murid luar.